Halo Pentasian, welcome back to Pentas. Nah, pada Pentas edisi Januari tahun 2022 ini, saya akan membahas mengenai resolusi atau harapan untuk tahun 2022. Namun, saya tidak sendirian. Di sini, saya akan membahas tentang resolusi bersama dengan salah satu siswa dari SMP BPK Penampung. Halo Hansen, thank you udah join. Sebelum kita ngobrol-ngobrol, mungkin Hansen bisa perkenalkan diri dulu ke Pentasians yang lagi nonton. Halo semuanya, nama saya Hansen Hermawan dari kelas 9B. Berarti sekarang udah semester 2 ya? Iya. Nah, di tahun ini, kamu excited gak sih untuk menyambut tahun ini? Kesan kamu gimana sih untuk menyambut tahun ini? Kalau kesan Hansen buat 2021 yang sudah berlalu sih, Miss, bersyukur sekali masih bisa diberi umur dan kesehatan, bisa menjalani aktivitas di tahun 2021 ini. Terus banyak hal juga yang tak terlupakan, Miss. Gimana tuh? Apa aja sih hal-hal yang gak terlupakan buat kamu? Mungkin kamu bisa share. Hal-hal yang tak terlupakan sih nggak banyak sih, Miss, tapi adalah berarti personal ya? Iya, personal, Miss. Kalau misalnya ada nggak sih hal-hal yang pengen kamu pertahanin di tahun 2022 ini? Misalnya achievement kamu, prestasi kamu. Kalau ada, Miss, tapi kayak di tahun ini tuh Hansen tuh pengen banget kayak kedua orang tua Hansen bahagia gitu, Miss. Ya itu pasti sih ya, sebagai seorang anak, Miss juga itu prioritas utama sih. Iya, Miss. Nah, kalau waktu pergantian tahun nih, kan Miss sendiri excited buat nyambut tahun 2022. Pasti kamu juga excited kan? Iya dong, Miss. Nah, waktu detik-detik pergantian tahun tuh kamu habisin waktu sama siapa sih? Sama teman-teman, Miss. Tahun baru tuh malamnya bakar-bakar makanan gitu, Miss, sama teman-teman. Oh iya, biasanya quality time gitu ya, ngobrol. Iya. Itu biasa tradisi atau baru tahun ini? Baru tahun ini sih, Miss, diajakin sama teman-teman. Kalau tradisi gitu gak ada ya? Kayak tradisi sama teman atau keluarga gitu gak ada? Nggak ada. Nggak ada, Miss. Kalau Miss sendiri sih biasanya ya, kalau tahun baru tuh selalu makan di McD, gak tahu kenapa. Itu tuh dari SMP. Jadi Sendiri ya, kan? Enggak lah, sama sepupu, sama teman-teman. Kan itu di akhir tahun, jadi biasanya karena jarang ketemu, cuman setahun sekali ketemu. Dan itu pasti malam tahun baru, kita pasti makan bareng buat sharing, buat ngobrol. Kamu juga pasti gitu kan sama teman-teman, pasti cerita-cerita. Iya. Nah, tadi kan kamu udah sebutin satu dari harapan kamu, yaitu membahagiakan orang tua. Iya. Nah, kita kan topiknya sekarang resolusi dan harapan kamu. Mungkin selain itu ada lagi kah? Selain membahagiakan orang tua. Saya juga pengen lebih dekat sama Tuhan gitu, Miss. Mempunyai hubungan baik sama Tuhan gitu yang positif. Nah, motivasinya kamu untuk mencapai resolusi kamu tuh apa sih? Kalau motivasi Hansen untuk mewujudkannya, kebanyakan orang kalau merasa sukses tuh kayak merasa ini hasil jeripaya sendiri gitu, tanpa campur tangan Tuhan. Mengingat Tuhan kayak apa ya, sebagai ibadah yang vertikal dan menolong sesama sebagai ibadah yang horizontal gitu, Miss. Ya, jadi motivasi kita tuh selain kebahagiaan buat diri sendiri, tapi sebagai kebahagiaan buat orang-orang di sekitar kita juga ya. Iya. Nah, dari resolusi yang tadi kamu udah sebutin, caranya gimana sih buat mencapainya?
Kalau cara untuk membahagiakan orang tua sih kayak yang tadi rajin belajar di sekolah gitu kan Miss. Rajin ngerjain tugas ya. Ya, dapetin nilai yang terbaik juga di sekolah. Kalau yang resolusi supaya lebih dekat sama Tuhan, gimana tuh cara kamu buat? Kalau itu Hansen kayak lebih sering datang ke gereja gitu Miss, buat menyembah namanya gitu Miss. Ya, tuh banyak pelayanan ya di gereja. Iya Miss. Nah biasanya kan orang-orang tuh suka adalah di awal doang gitu tercapai, tapi di pertengahan tiba-tiba motivasinya hilang, atau biasanya sampai akhir tahun gagal untuk mencapainya. Nah berarti itu butuh konsistensi kan. Jadi kita harus sering reminder diri kita sendiri supaya kita tuh kembali ingat sama tujuan kita yang udah kita rencanain di awal. Nah, supaya nggak gagal, mungkin kamu ada tips and triknya nih, gimana sih caranya supaya kita bisa mencapai gitu. Kalau tipsnya sih, kalau Hansen sendiri sih, kalau mau mengajar suatu resolusi atau harapan tuh kayak jangan sebatas bercanda gitu Miss, tapi harus dengan sungguh-sungguh, penuh hati gitu Miss. Iya. Jadi kita jangan nganggap remeh juga ya. Iya. Harus benar-benar usaha ngasih yang terbaik. Terus kalau bisa sih menurut Miss kita kasih planner gitu. Kan suka ada aplikasi yang nge-remind kita, misalnya setiap tanggal sekian kita harus ngelakuin apa aja. Jadi kita, oh iya ya, jadi kita keinget gitu buat ngelakuin itu. Gitu sih, karena kalau bukan kita, siapa lagi yang akan ngelakuin itu. Ya. Kamu ada ini gak sih quotes buat nyemangatin diri kamu atau buat nyemangatin Pentasians yang lagi nonton? Bisa bahasa Indo atau bahasa Inggris boleh? Bahasa Indo aja Miss. Jadi quotes-nya jangan pantang menyerah sebelum kalian mendapatkan resolusi yang kalian inginkan. Ingat, kesuksesan masih ada di tangan kalian sendiri gitu Miss. Mantap banget. Semoga itu bisa menginspirasi Pentasians yang lagi nonton. Kalau Miss juga punya nih satu quote yang Miss suka, tapi bahasa Inggris. Oh iya, boleh. Nah, make today better than yesterday. Life is about becoming better. Nah, jadi kadang kita tuh suka ngebandingin diri sendiri sama orang lain kan. Padahal hidup ini tuh bukan suatu perlombaan. Jadi nggak ada yang menang, nggak ada yang kalah. Jadi kita tuh seharusnya ngebandingin diri kita yang sekarang dengan diri kita yang kemarin. Makanya Miss suka banget sama quotes ini. Jadi biar kita tuh lebih fokus sama diri kita sendiri. Lebih percaya lagi sama diri kita sendiri. Gitu. Oke deh, kita udah cukup ngobrol asik-asiknya ya. Kayaknya udah mantep nih, bisa menginspirasi para Pentasians yang lagi nonton. Dan semoga kita bisa lebih tergerak lagi buat menjalani dan mencapai resolusi yang kita pengen. Thank you buat Hansen yang udah mau bersedia jadi bintang tamu kita di podcast Januari ini. Ya segitu aja sih. See you on next podcast. Bye-bye. See you Miss.